Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai akad al-qard pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa saja topik presentasi dari isi akad al-qard sendiri. Di sini memiliki 12 poin. Yang pertama itu adalah pengertian akad al-qard, kedua rukun akad al-qard, ketiga syarat akad al-qard, keempat prinsip akad al-qard, kelima karakteristik pembiayaan akad al-qard, keenam proses pembiayaan akad al-qard, ketujuh karakteristik keuntungan akad al-qard, kedelapan dasar hukum akad al-qard, kesembilan anjuran menyegerakan pengembalian pinjaman akad al-qard, kesepuluh manfaat akad al-qard, kesebelas pinjaman biaya administrasi untuk menghindari riba dalam akad al-qard, dan yang terakhir kesimpulan. Materi yang pertama adalah pengertian akad al-qard. Secara etimologi atau secara bahasa, qard mempunyai arti suatu bentuk akad yang mengartikan memutuskan. Qard juga disebut sebagai utang piutang, yang dimana merupakan bentuk masdar dari qoroda asyai yakridhu, yang berarti dia memutusnya. Dikatakan qorotu asyai bil makrod, aku memutus sesuatu dengan gunting. Arti qard juga menurut tokoh Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain di mana hal tersebut dapat ditagih ataupun diminta kembali. Dengan arti lain, sepemilik dana meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Arti qard juga dalam pasal 19 huruf E nomor 2 tahun 2008 menurut penjelasan dan pengertian adalah suatu akad pinjaman dana kepada pihak nasabah dengan ketentuan si peminjam dana wajib untuk mengembalikan dana tersebut yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Arti dari qard yang lain juga dijelaskan oleh fatwa MUI, yaitu sebuah pinjaman dana yang diberikan mukrid atau si peminjam dana nasabah yang benar-benar memerlukan. Adapun definisi qard secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai alat pinjam-meminjam dana di mana pengembalian tanpa imbalan, tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sekaligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah rukun akad al-qard. Jadi, di dalam rukun akad al-qard itu memiliki 4 rukun. Rukun yang pertama adalah rukun akid, rukun yang kedua adalah rukun muktarid, rukun yang ketiga adalah rukun mauqut alaihi, dan rukun yang keempat adalah rukun sigoh. Rukun yang pertama yaitu rukun akid. Maksudnya adalah orang yang mukrid atau orang yang memberikan pinjaman atau utangnya. Lalu rukun yang kedua adalah rukun muktarid. Maksudnya orang yang meminjam dana atau orang yang berhutang. Lalu rukun yang ketiga adalah rukun mauqut alaihi. Maksudnya berarti itu adalah uang atau utang. Dan rukun yang terakhir adalah sigoh. Maksudnya adalah adanya ijab qabul antara kedua belah pihak. Tadi kita sudah membahas rukun daripada akad al-qard. Selanjutnya, apa saja sih syarat dari akad al-qard itu? Jadi syarat akad al-qard itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, syarat akidain, kedua syarat mauqut alaihi, dan yang ketiga syarat sigoh. Syarat akidain maksudnya adalah syarat antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai pemberi pinjaman dan yang meminjam. Syarat yang kedua adalah syarat maqut alaihi, maksudnya adalah harta yang dihutangkan atau yang dipinjamkan dengan rukun-rukun tertentu. Contohnya
harta yang berupa ada padanya, harta yang diutangkan itu diketahui, dan juga harta yang diutangkan itu mempunyai berupa syarat, seperti contohnya adanya benda, manfaat, atau jasa. Lalu syarat yang terakhir itu adalah syarat sigo, yang dimana syarat sigo itu adalah terjadinya ijab kabul sebagai bentuk persetujuan tentang akad pinjaman antara kedua belah pihak dalam akad qard tersebut. Materi yang selanjutnya adalah prinsip akad al-qard. Jadi untuk prinsip dari akad al-qard sendiri adalah prinsip yang didasarkan pada suatu peraturan Bank Indonesia, yaitu tentang akad penyaluran dan penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19 PBI Tahun 2007 tentang prinsip syariah dalam suatu kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik pembiayaan akad al-qard menurut tokoh Muhammad Syafi'i Antonio, yaitu diantaranya yang pertama, tidak diperkenankan dalam meminjamkan dana mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam sebuah pembiayaan qard, dikarenakan hal tersebut termasuk riba, yang dimana itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, suatu barang atau uang yang telah diterima oleh pihak sepeminjam harus dijaga, dan hal itu menjadi tanggung jawab si pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sama dengan pada saat awal peminjaman. Karena pembiayaan qard menggunakan sistem akad pinjam meminjam. Karakteristik yang ketiga biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu, yang dimana waktu tersebut telah ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi lebih memudahkan bagi sepeminjam dana tersebut jika tempo pembayaran diberikan sebelumnya saat awal perjanjian. Karakteristik yang terakhir, dalam pinjaman bentuk uang, maka pengembalian harus sama sesuai dengan pinjaman di awal. Itu adalah karakteristik menurut tokoh Muhammad Syafi'i Antonio. Materi yang selanjutnya adalah proses pembiayaan akad qard. Jadi gimana sih proses pembiayaan di dalam akad al-qard tersebut? Nah, pada tahap ini bank menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian melakukan penilaian serta memberikan keputusan hasil penilaian. Dalam tahap awal, terdiri dari 3 proses yang dilakukan. Proses yang pertama adalah proses permohonan, proses yang kedua proses penilaian, proses yang ketiga proses persetujuan. Dalam tahap dokumentasi, terdiri dari 2 proses yang dilakukan. Proses yang pertama sebelum penandatanganan, proses yang kedua sebelum realisasi pembiayaan. Pada tahap ketiga, yaitu tahap monitoring dan pembinaan, itu memiliki 2 proses yang dilakukan. Yang pertama proses reguler dan yang kedua proses pembinaan. Itu adalah proses pembiayaan yang ada di dalam akad al-qard. Tadi kita sudah membahas karakteristik pembiayaan di dalam akad al-qard. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik keuntungan di dalam akad al-qard itu? Nah, pada akad al-qard itu ada beberapa gambaran karakter margin atau karakter keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan pinjaman dari akad qard dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak. Kedua, qard biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan, maka akan lebih baik karena lebih memudahkannya lagi. Ketiga, jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan, dan jika telah berubah, maka dikembalikan semisalnya atau seharganya. Dan karakteristik keuntungan yang terakhir adalah dalam persyaratan mengambil keuntungan, apapun bagi mukrid dalam qard, apapun bagi mukrid dalam qard, karena menyerupai riba, bahkan di dalamnya termasuk riba. Materi yang selanjutnya adalah dasar hukum akad al-qard. Jadi apa saja sih dasar hukum pada akad al-qard itu? Dasar hukum pada akad al-qard memiliki 3 dasar hukum. Dasar hukum yang pertama yaitu dasar hukum Al-Quran, dasar hukum yang kedua adalah dasar hukum hadis, dasar hukum yang ketiga adalah dasar hukum ijma.
hukum Al-Quran. Dasar hukum Al-Quran itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'an fa katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Yang dimana artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Dasar hukum kedua yaitu dasar hukum hadis. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu pernah bersabda, seorang muslim yang mau memberikan pinjamannya 2 kali kepada sesama muslim, maka ia sudah termasuk telah bersedekah dalam 1 kali. Riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bukanlah seorang muslim lainnya yang 2 kali kecuali yang salah satunya adalah sedekah. Jadi akad qard sudah diperbolehkan menurut landasan hadis atau ijma ulama. Yang terakhir, dasar hukum ijma. Dalam qard sudah dijelaskan bahwa ulama itu telah sepakat dengan penjelasan manusia, yang dimana tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Materi yang selanjutnya adalah anjuran menyegerakan pengembalian pinjaman pada akad al-qard. Jadi, apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunahkan terhadap orang yang berpiutang tersebut untuk menunda tagihan kepada orang, karena memberikan kelonggaran kepada orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat. Lalu yang kedua, apabila seseorang yang sudah jatuh bangkrut memiliki kesempatan untuk membayar utang tetapi dilalaikan, maka semua orang yang mengutangkan kepadanya dibolehkan mengambil hartanya dengan paksa dan diberi hukuman. Menurut fatwa DSN dan KHS, apabila peminjam kesulitan dalam membayar utangnya, maka solusi alternatif memperpanjang waktu pelunasan utang menurut prinsip perbankan. Untuk menurut prinsip perbankan adalah menambah jangka waktu, hari, bulan, atau tahun. Dalam praktiknya, semakin lama jangka waktu semakin banyak marginnya yang ditarik oleh bank. Akan tetapi semakin lama jangka waktu cicilan akan semakin kecil jumlah percicilannya. Namun akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi. Materi yang selanjutnya adalah manfaat al-qard. Jadi apa saja sih manfaat dari kita melaksanakan akad al-qard itu? Yang pertama, manfaatnya memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Manfaat yang kedua, salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang dimana di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Manfaat yang ketiga, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Lalu, manfaat dari akad al-qard yang terakhir yaitu dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang retenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa adanya bunga. Materi yang selanjutnya adalah pinjaman biaya administrasi. Untuk menghindari riba dalam akad al-qard itu memiliki 2 pernyataan. Yang pertama, dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Kedua, hal-hal yang diperlukan secara mutlak itu diperlukan terjadinya kontrak dalam sifatnya, yang dimana hal tersebut harus nyata. Materi yang terakhir adalah kesimpulan. Inti dari manfaat akad al-qard sendiri itu adalah kita dapat membantu antar sesama muslim di saat dia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan dia dapat mengembalikan utang atau pinjamannya tersebut, sebagaimana kita yang menjadi makhluk sosial untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong. Pada para ulama fikih sepakat bahwa al-qard itu boleh dilakukan atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Alhamdulillah telah selesai sampai sini atas materi yang telah saya paparkan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.